Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu mengingat Allah. At-Toha. Insya Allah diulang-ulang dikatakan Allah di dalam. Mengapa? Mari kita belajar jauh sebelum kita jadi manusia. Ketika Allah dalam keadaan kesendirian, dia ingin sekali agar dikenal, maka dia mengadakan zahirnya yang bernama Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad ini ditiupkan ke dalam jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Nur Muhammad ini ketika ditiupkan ada perjanjian. Wahai Nur Muhammad, wahai sifatku, wahai zahirku, wahai yang aku adakan, wahai yang engkau ada karena aku adakan, aku maha ada ini, jangan lupa dengan aku. Selalu ingat aku, karena aku maka engkau itu aku ciptakan, karena aku maka aku beri kuasa kepadamu, karena aku maka engkau aku beri kehendak, karena aku maka aku titipkan engkau cinta, karena aku maka engkau mendapatkan nikmat dan rasa di dalam jasad itu, karena aku pula maka engkau bisa menggerakkan jasadmu, karena aku maka aku tempatkan engkau di otakmu 100 tahun, aku pindahkan engkau lagi di matamu sehingga matamu bisa melihat jasadmu itu, sehingga pendengaranmu bisa mendengar, kemudian aku pindahkan lagi di hidung engkau bersin, aku turunkan lagi di hatimu, kemudian aku turunkan di perutmu sehingga perutmu rasa lapar, engkau makan, kemudian aku turunkan di kemaluanmu, engkau merasa nikmat, kemudian aku turunkan lagi di betis dan di tumit. Sepanjang engkau berada di dalam raga jasad ciptaanku ini yang berasal dari tanah tembikar ini, jangan sekali-kali engkau lupa kepadaku, ingatlah kepadaku. Lalu pertanyaan daripada Nur Muhammad, bagaimana caranya aku mengingat engkau? Sebut saja namaku berulang-ulang, Allah, 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 Allah. Pujilah diriku, agungkanlah diriku, sanjungkanlah diriku. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Puji, sanjung diriku, agungkanlah diriku. Allah Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Berbagai macam zikir itu adalah mengingat Allah, ciptaan Allah, zahir Allah, nafas Allah, mengingat Allah, mengingat sejati dirinya, yaitu zat yang kuasa, zat yang mengadakan dirinya. Maka nafas ini mulai mengingat Allah, Nur Muhammad mengingat Allah, darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru mengingat Allah. Bagaimana caranya mengingat Allah? Dengan berzikir, dengan menyebut nama Allah, dengan memuji nama Allah, dengan menyanjung nama Allah, dengan memberi kuasa dan kebesaran kepada Maha Besar Allah, Maha Kuasa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya dengan menyebut, maka itu termasuk mengingat. Kemudian baginda Nabi mendapatkan perintah untuk mengingat Allah ini ketika pulang bertemu Allah dengan cara mekanisme, sebuah kreativitas, sebuah desain model mengingat Allah yang lebih sempurna, yaitu dengan cara bergerak takbir sampai dengan salam. Dari mana Nabi ini mendapatkan cara mengingat Allah yang sempurna ini mulai dari takbir sampai salam? Ketika Nabi dimi'rajkan, waktu pulang, dia menyaksikan cara mengingat Allah ini, cara sholatnya para malaikat. Ada di saf tertentu, di langit tertentu, malaikat ini hanya takbir saja. Di langit yang tertentu, malaikat ini hanya ruku saja. Di langit tertentu, malaikat ini hanya intidal saja. Di langit tertentu, malaikat hanya sujud saja. Di langit tertentu, malaikat hanya duduk di antara dua sujud saja. Dan di langit tertentu, malaikat hanya salam saja. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Di langit tertentu, malaikat hanya berdoa saja. Duduk, kemudian hanya berdoa saja. Maka Nabi mengkreasinya, mengakumulasi atau mengkondensasi, mengumpulkan mekanisme tata cara mengingat Allah dari para malaikat mulai dari takbir sampai salam, diberikan kepada umatnya. Bagaimana caranya kita mengingat Allah yang lebih bagus, lebih indah, lebih elok, lebih cantik, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, disetujui Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam, yaitu dengan cara takbir, ruku, sujud, salam, intidal, gerak-gerik salat yang sempurna. Maka yakin dan buktikanlah bahwa ketika kita melaksanakan gerakan sholat, gerakan mengingat Allah, apa yang kita ucapkan dengan lisan selalu zikir, selalu ingat Allah. Maka zikir itu adalah sholat, sholat itu adalah zikir. Yang membedakannya adalah bahwa tata cara berzikir
dengan takbir sampai salam, dengan tata cara berzikir hanya dengan duduk santai-santai saja, menggunakan nafas dan jiwa. Maka sholat do'im mengingat Allah dengan cara nafas adalah cara yang do'im. 24 jam tidak mengenal waktu, tetap dia sholat. Tetapi sholat sebagaimana yang dilaksanakan oleh baginda Nabi, laksanakanlah sholat sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Itulah sholat zahir, sholat jasad. Bagaimana caranya? Jasad mengingat Allah, jasad berzikir kepada Allah. Pertama takbir, berzikir Allahu Akbar, kemudian membacakan doa, berzikir semua juga pada saat ruku, berzikir juga pada saat intidal, berzikir lagi atau mengingat Allah lagi pada saat sujud, mengingat Allah atau berzikir pada saat duduk di antara dua sujud, salam dan ditutup dengan doa dan permintaan serta permohonan. Jadi yang beda itu hanya kemasannya saja. Gerak-gerik dan cara mengingat Allah atau cara berzikir kepada Allah, yang satu menggunakan zahirnya, bergerak takbir sampai salam, yang satu menggunakan napasnya. Itulah sholat batin, itulah sholat zahir. Sholat zahir takbir sampai salam, sholat batin adalah sholat nafas dengan cara berzikir nafas, berzikir qalbi, insya Allah. Sholat hati, sholat jiwa, sholat zahir, itulah sholat syariat, sholat tubuh kasar kita. Banyak manusia di muka bumi yang beragama Islam ini sudah benar mengamalkan apa yang dianjurkan Nabi, disunahkan Nabi. Insya Allah itulah sholat zahir. Sholat sebagaimana tanda kepatuhan kita, ketaatan kita kepada kanjeng Nabi, datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah amanah Allah yang sempurna, akhlakul karimahnya dan segala macamnya sempurna. Karena dia diajarkan dan dituntun langsung oleh malaikat yang paling dekat. Malaikat yang pertama diciptakan Allah itu malaikat Jibril namanya, Jibril alaihi salam. Dan ketika kita mengamalkan yang lebih sempurna, agar zahir kita pun mulia melaksanakan atau mengingat Allah dan berzikir kepada Allah, kita sempurnakan juga dengan nafas atau jiwa kita atau diri kita ini juga melaksanakan zikir dan mengingat Allah. Maka indahnya ketika kita belajar mengenal diri, tahu diri, tidak lupa diri ini, yaitu awalnya kita berdiri melaksanakan sholat zahir takbir sampai salam, tidak pernah lepas sholat wajib dan sholat sunnah. Maka sempurnalah zahir kita melaksanakan mengingat Allah. Kemudian kita tutup dengan duduk bertafakur atau duduk dalam keadaan berbiasa, aktivitas biasa, tetapi kita amalkan sholat nafas kita, kita amalkan sholat jiwa kita, kita amalkan sholat batin kita, yaitu perjalanan zikir nafas atau sholat doa. Maka sempurnalah hamba Allah ini, karena zahirnya sholat, jiwanya sholat juga. Karena raganya sholat, nafasnya sholat juga. Karena zahirnya sholat, batinnya sholat juga. Maka sholat zahir, sholat batin, insya Allah. Mudah-mudahan kita diinginkan baginda Nabi seperti itu, karena zahir bukan saja diciptakan Allah untuk kepentingan dan kebutuhan zahir, tetapi saling melengkapi untuk kebutuhan batin. Batin juga diciptakan untuk kepentingan zahir dan untuk kebutuhan zahir. Maka Allah menciptakan serba dua untuk saling membungkus, menutupi, dan memenuhi. Zahir memenuhi batin, batin memenuhi zahir. Maka dua-dua kalau mau dimuliakan sebagai keutuhan kolektif kolegial dari Allah, kemudian turun menjadi Nur Muhammad, kemudian turun menjadi nafas dan jiwa, kemudian turun menjadi zahir dan jasad, insya Allah amalkanlah ibadah zahir, amalkan pula ibadah batin. Itulah amalan daripada datuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mulia dia menjadi induk daripada segala jiwa, sudah mulia dia menjadi induk daripada segala nur, tetapi zahirnya masih mengamalkan sholat syariat, sholat zahir sampai kakinya bengkak. Dia pun masih meminta dan memohon. Satu lagi kebalikan, wahai ayahanda, bunda dan anak-anakku, karena terlampau banyak zahir yang diamalkan, terlampau banyak ilmu dan pengetahuan ini diamalkan hanya untuk zahir, kebutuhan zahirnya, nafasnya tidak pernah dia tahu, tidak pernah dia kenal, tidak pernah dia mau cari tahu bagaimana caranya nafas mengingat Allah. Maka lupa orang belajar ilmu mengenal diri, sehingga sepanjang hidupnya zahirnya saja mengingat Allah, nafasnya lupa mengingat Allah. Nafasnya keluar masuk dia abaikan, dia masa bodoh, dia acuh tak acuh, dia biarkan saja keluar ke bumi, masuk tenggelam ke dalam, keluar ke bumi, masuk tenggelam ke dalam. Akhirnya zahirnya beribadah,
tapi batinnya tidak beribadah. Padahal sesungguhnya, hakikat zahir adalah batinnya. Jiwa dan nafas inilah yang mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan af'al daripada zahir ini. Subhanallah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita jangan memisahkan dan bercerai-berai antara zahir dan batin. Dan jangan lupa dan jangan lupa, jangan kita tinggalkan atau ditinggal pergi oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad harus memeluk jiwanya. Nur Muhammad harus memeluk nafas. Nur Muhammad pula harus memeluk zahir, sehingga utuh tidak dimakan tanah. Nyawa ketika Nur Muhammad ini memeluk nafas atau jiwa bernama nyawa, nyawa pun harus memeluk jasad agar meninggalkan dunia dalam keadaan tiada tetapi ada. Hilang hanya setetes mani di dalam kain kafan. Pertama, Al-Fatihah. Al-Fatihah rahasia terkandung ada di Alif Lam Ha Mim Dal. Alif Lam Ha Mim Dal itu terjemahan daripada solat kita 5 waktu sehari semalam. Alif itu di Zuhur, Lam itu di Asar, Ha itu di Maghrib, Mim itu di Isya, kemudian Dal itu di solat subuh. Alif itu kita berdiri, Lam itu kita intidal, Ha itu kita ruku, Mim itu kita sujud, Dal itu kita duduk di antara dua sujud. Alif Lam Ha Mim Dal. Kemudian Bismillah itu titik daripada huruf Ba. Titik itu adalah Nur Muhammad. Sifatnya Allah. Alif itu adalah zat Allah. Titik itu adalah setetes mani yang belum masuk ke dalam rahim seorang istri. Titik itu adalah mani yang masih pisah, sel ovum yang masih berpisah, belum menyatu sehingga berkolaborasi di dalam rahim, membentuk raga. Mani berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, berubah menjadi kulit, urat bulu, insya Allah menjadi jasad raga yang utuh. Titik itu adalah Nur Muhammad. Apabila engkau telah bertemu dengan titik, maka engkau akan fana dan tenggelam di dalam zatnya. Hanya Allah dan Nur Muhammad. Hanya diri zat dan sifatnya. Insya Allah. Hanya diri dan sifatnya. Hanya Nur Muhammad dan ruh. Nur Muhammad atau ruh Muhammad yang ditiupkan ke dalam batang tubuh Adam. Maka beraf'alah perjalanan Nur Muhammad melalui batang tubuh di atas muka bumi ini. Kemudian Nur Muhammad itu dititipkan di dalam tulang sulbinya Adam. Lalu diberikan melalui setetes mani kepada Umi Hawa. Lahirlah kita anak cucunya ini. Maka kita berasal dari Nur Muhammad yang ada di tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Dan sel ovum di tulang dada Umi Hawa radhiyallahu anha. Insya Allah hakikinya seperti itu. Menyangkut kata kun fayakun memang benar. Kun fayakun itu adalah penjelasan tentang keberadaan diri Allah dalam posisi hakikat yang tertinggi, martabat yang tertinggi, martabat ahadiyah, martabat wahdah, dan martabat wahadiyah. Martabat ahadiyah itulah kun, martabat wahdiyah itulah faya, wahdah itulah faya, dan martabat kun yang ketiga adalah martabat wahdiyah. Tiga martabat kedudukan Allah ini adalah berposisi sebagai zat, sedangkan selanjutnya berposisi sebagai Nur Muhammad dan hamba, jiwa dan napas, batang tubuh dan raga. Itulah posisi kun. Posisi faya adalah Nur Muhammad dan sifat. Posisi kun lagi adalah alam semesta raya maya pada yang ada. Insya Allah kedudukan antara Allah, Nur Muhammad, dan ciptaannya. Ana minurillahi al-alamina minuri. Aku berasal dari cahaya Allah, kata Nur Muhammad. Dan karena cahayaku Nur Muhammad ini, seluruh alam raya tercipta. Allah zatku adalah kun, aku Nur Muhammad adalah faya, dan alam tercipta adalah kun. Itulah kun fayakun. Itulah alif lam dan mim. Alif lam mim. Insya Allah. Allah, Jibril alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu zat, lam itu adalah sifat Nur Muhammad, dan mim itu adalah asma, ilmunya, namanya. Nama daripada Nur Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batang tubuh.
Allah teramat sangat menjadi zat yang agung dan maha baik. Allah teramat sangat mulia. Allah maha mulia. Allah menciptakan kita sebagai hamba, sebagai utusannya, melalui Nur Muhammad, yang membuat rupa dan wajah jasad raga ini menjadi tampan dan cantik. Ketika di dalam rahim seorang ibu, maka ya Rabbal Alamin Jalali wal Ikram, Allah menitipkan rokaat-rokaat solat ini dengan sempurna. Maghrib berada pada 2 lubang hidung dan 1 lubang mulut, 3 rokaat. Isya berada pada 2 pandangan mata dan 2 pendengaran telinga, 2 lubang mata, 2 lubang telinga. 4 rokaat solat Isya ini. Kemudian kedua tangan dan kedua kaki ini, itulah solat duhur, 4 rokaat. Lalu kedua mata kaki di sebelah kanan dan kedua mata kaki di sebelah kiri, itulah 4 rokaat di waktu solat asar. Lalu 2 pintu depan dan pintu belakang, lubang dubur dan lubang kemaluan, itulah 2 rokaat solat subuh. Kesempurnaan dalam batang tubuh dan raga yang diciptakan Allah penuh dengan rahasia di dalam rahim ibu, di dalam rahim seorang perempuan, istri. Masya Allah. Mengapa kita lalai sehingga kita tidak mengindahkan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya? Ketika kita bertakbir dan berikrar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita berikrar dan berjanji kepada Allah, solatku, hidupku, matiku, ibadahku hanya untukmu ya Allah. Aku hadapkan wajahku ke hadiratmu ya Allah, dan tidak pernah aku mensekutukan dan menserikatkan padamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sementara di atas sajadah berjanji dan berikrar dengan mulia di waktu maghrib, tetapi di luar sajadah kita langgar dan kita mengamalkan perbuatan berdosa pada 3 rakaat itu. Di mana rakaat maghrib itu berada pada batang tubuh, itulah rakaat yang ada pada mulut dan pada 2 lubang hidung ini. Maka insya Allah apabila kita melaksanakan sholat maghrib di atas sajadah, keluar dari sajadah, kita jaga dan kita rawat mulut ini, dan kita jaga serta kita rawat dengan 2 lubang hidung ini. Apabila keluar daripada sajadah setelah kita melaksanakan sholat maghrib, kita telah ghibah, melakukan perbuatan dosa pada mulut dan kedua lubang hidung ini, batallah sholat maghrib kita secara hakiki. Dan apabila setelah kita melaksanakan sholat isya dan tahu kita tentang sholat isya itu 4 rakaat ada pada mata dan pada telinga, sholat isya pada batang tubuh ini ada pada kedua pandangan mata dan kedua pendengaran telinga. Dan apabila keluar dari sajadah kemudian pandangan mata ini berdosa, pendengaran telinga ini pun melakukan perbuatan dosa, mata ini melakukan perbuatan zina, kemudian telinga pun berbuat dosa dengan mendengarkan perkataan-perkataan hina di hadapan Allah, maka batalah sholat isya kita. Oleh karena itu maka, di manakah sholat-sholat ini berada di batang tubuh dalam proses mengamaliyahkan apa yang menjadi ikrar kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sajadah, ambar sajadah, tempat fasilitas terbaik kita bermi'raj ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambar sajadah, tempat di mana kita sujud dan mencintai, menitiskan air mata cinta kepada Zat yang agung. Karena aku, kita semua, Nur Muhammad yang tertitip di dalam batang tubuh dan menginap lama ini, akan kembali menuju jalan pulang ke hadirat rahmatnya. Oleh karena itu maka, kita berasal dari Zat yang agung. Kita kembali pula lenyap dan fana serta lebur menjadi tiada. Yang ada hanyalah Zat agung yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbah, Ya Nur, Ya Rabbah, Ya Nur, Ya Rabbah, Ya Nur.
Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, hanya kepada engkaulah kami datang dan kepada engkaulah kami pulang. Kepada engkaulah kami engkau utus untuk menginap lama di dalam batang tubuh dan raga yang hina dina ini. Kami menginap di darah, kami menginap di daging, kami menginap di tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Kami pernah menginap di alam mani dan sel ovum. Kami kini berada di atas bumi yang hina dina ini. Kami telah lampau banyak mencicipi nikmatnya makanan bumi dan minuman bumi. Lalu darah ini menjadi tercampur dengan makanan dan minuman bumi sehingga menjadi hijab. Lalu aku Nur Muhammad tiada mampu lagi memancarkan cahayaku sampai ke batang tubuh yang paling terluar. Sampai ke batang tubuh yang bernama kulit, urat dan bulu serta jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru. Kemudian aku Nur Muhammad ingin pulang, meninggalkan batang tubuh yang penuh dengan kotoran-kotoran bumi ini. Aku ingin pulang. Aku ingin kembali ke dirimu, wahai zatku yang mulia. Aku sudah tidak betah lagi nginap lama di batang tubuh yang penuh mencintai dunia daripada mencintai engkau. Padahal aku inginkan agar aku berafal di atas muka bumi ini hanya semata-mata beribadah kepada engkau. Wahai zatku, asal muasal diriku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku sadar dan aku tahu ketika aku berjalan di atas punggung bumi ini, yang kawal aku adalah diriku sendiri, nafsuku yang bernama Rabania dan nafsuku yang bernama bumi, nafsu jasad, hawa jasad, dan hawa Rabania. Aku akan dikawal oleh mereka berdua, tetapi yang aku inginkan adalah ketika aku pulang, keaslian dirikulah yang akan bertemu dengan dirimu. Hingga nur ketemu nur. Itulah nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Indahnya perjalanan ini. Kendaraan terbaikku adalah nafasku. Kendaraan terbaikku adalah jiwaku. Dan hurufku adalah hu. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Padahal kita lupa sesungguhnya mengapa diistilahkan dengan para ahli tasawuf hamba yang hina. Kalau hamba tidak pernah mulia, kalau hamba pasti hina. Allah lah yang mulia. Hina itu lawannya mulia. Hina itu bertanding dengan mulia. Hina itu berpasangan dengan mulia. Di mana tempat hina itu? Darah yang masih penuh dengan riba hutang piutang. Darah yang penuh dengan kotoran dan dosa. Daging yang penuh kotoran dan dosa. Tulang yang penuh dengan kotoran dan dosa. Kulit yang penuh dengan kotoran dan dosa. Bicara penuh dengan kemaksiatan. Melihat dengan mata penuh dengan kemaksiatan. Mendengar penuh dengan pendengaran kemaksiatan. Dubur dan kemaluan penuh dengan kemaksiatan. Tangan dan kaki penuh dengan dosa. Subhanallah, hari demi hari kita lalui. Jangan kita bangga karena malamnya kita tafakur dan kita zikir, lalu besok paginya kita mendapatkan kemuliaan. Kita lupa dan kita tidak sadari bahwa 9 pintu jasad kita masih menjalankan aktivitas kehinaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya bahwa dengan makanan bumi kita pun membuang angin dalam wujud dan hawa yang sangat berbau busuk. Kita pun membuang hajat sampah makanan dalam keadaan berbau busuk. Semua tempat hinggap jasad yang diciptakan Allah sebagai hamba ini semuanya serba berbau busuk. Keringat pun berbau. Hawa badan dan tubuh kasar ini pun berbau. 9 pintu jasad ini pun berbau. Berbau itu hina namanya. Karena apabila kita sudah masuk ke raga mulia, maka insya Allah yang hina ini akan mendapatkan kemuliaan dengan berubah menjadi wangi seperti kasturi. Mari kita sadari, sudahkah darah kita wangi seperti kasturi? Sudahkah daging kita wangi seperti kasturi? Sudahkah tulang kita wangi seperti kasturi? Sudahkah kulit kita wangi seperti kasturi setiap harinya? Sudahkah mulut kita wangi seperti kasturi? Sudahkah telinga kita wangi seperti kasturi? Sudahkah mata kita, hidung kita, dubur dan kemaluan kita wangi seperti kasturi? Wangi-wangi Allah, wangi-wangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wangi-wangi ghaibiyah, wangi-wangi karomah dan inayah, wangi-wangi laduni karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
wangi-wangi Allah maka kamil mukamil tubuh kasar seseorang. Oleh karena itu, marilah sepanjang kita masih makan makanan bumi, minum minuman bumi, seluruh anggota dan unsur serta elemen tubuh kasar ini masih berbau busuk, hinalah kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pantas belajar membersihkan dan mensucikan diri, karena kita akan bertemu dengan Maha Mulia, Maha Bersih, Maha Suci, karena Allah Maha Bersih, Maha Mulia, Maha Suci adanya. Allah, Allahu Allah. Jangankan Allah, para malaikat, ahli surga dan para wali-wali Allah, baginda Nabi Muhammad SAW, tubuh kasarnya mulia, kamil mukamil, karena seluruh anggotanya telah wangi seperti kasturi. Mungkin kita mendapatkan wewangian itu, dapatkan warik wewangian itu hanya sepenggal saja, sedikit saja. Nafas hidung inikah? Nafas mulut inikah? Atau mungkin elemen lain? Indahnya berbagi, mari kita diskusikan tentang hina dan mulia ini. Semulia-mulia, sesuci-suci dan sebersihnya jiwamu, apa artinya kalau menghinggapi dan berada di dalam wadah raga dan jasadmu yang kotor? Lama-lama enggan dia menghinggap, kemudian dia akan kembali pulang ke negeri Allah secepatnya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan jasad daripada setetes mani ini hadir di muka bumi menjadi seorang kekasih Allah, menjadi seorang ulama, menjadi seorang mubalik-mubalagha, menjadi seorang yang soleh dan soleha? Subhanallah, harapan itu akan sirna. Oleh karena itu maka di dalam pelajaran ini membutuhkan ibadah batin yang bersih dan suci. Jangan sampai kita berlaku, berjubah, berserban, bermukenah di atas sajadah seperti orang saleh dan saleha, tetapi justru di atas ranjang. Ketika kita menanamkan bibit mulia, laqad halaknal insana fi ahsani taqwim, dari setetes mani ke dalam rahim istri kita, dalam keadaan perbuatan kita seperti binatang. Mengapa? Karena kita bertemu antara alif dan ba dalam titipan hawa nafsu dan syahwat bumi yang sangat dahsyat. Lalu kita lupa perbuatan kita pada saat itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita lupa mengingat menyebut nama Allah dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, jangan sampai kita belajar terbang terlalu tinggi, tetapi kita lupa dasar untuk kita melakukan tindakan penerbangan itu. Take off, landasan itu penting, karena landasan itulah menentukan segalanya. Syariat menentukan mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Akhlakul karimah, adab dimanapun kita berada, adalah merupakan titian dan tumpuan penerbangan kita menuju Allah dalam kemuliaan ataupun kehinaan. Inginkah kita jasad ini hancur dimakan tanah walaupun jiwa kita mulia? Tidak, kita menginginkan kemuliaan itu datang bersama dan menyatu. Jasad pun dimuliakan Allah, jiwa pun dimuliakan Allah, karena Nur Muhammad telah menyatu, Nur Muhammad telah memeluk, Nur Muhammad telah meliputi dan mencintai jiwa dan raga sekalian. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberangkatkan menuju Allah dalam sakaratul maut, kenikmatan mandi. Kita datang dari kedua orang tua memberikan kita kenikmatan mandi, maka kita pulang dalam kenikmatan mandi. Jasad tiada, yang ada hanyalah setetes mandi di atas kain kafan. Allahu Akbar walillahil hamd. Tempat keluar masuknya perbuatan dosa, itulah yang harus kita jaga. 9 pintu atau pintu 9 itu merupakan lambang nyata, perbuatan nyata daripada jumlah rokaat solat atau jumlah waktu daripada solat 5 waktu kita. Apabila kita solat maghrib 3 rakaat ini di atas sajadah dengan sempurna, tapi keluar dari sajadah kita masih berbicara yang berdosa, kita menghirup napas di 2 lubang hidung ini masih berdosa, haram, napas-napas haram yang kita amalkan, maka sembahyang maghrib kita menjadi batal. Begitupun sembahyang isya, solat isya itu ada di mana di diri kita, ada 2 pandangan mata dan 2 pendengaran telinga. Apabila kita melaksanakan solat isya di atas sajadah dengan baik, kita berikrar dengan rapi, berjanji dengan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimun.
Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah, dan aku tidak pernah mensekutukan Engkau. Mudah-mudahan aku masukkan ke dalam golongan barisan orang-orang paling awal di barisan muslim. Insya Allah, tetapi keluar dari sajadah di waktu sholat isya. Kedua pandangan mata kita ini berdosa. Kedua pendengaran telinga ini kita dengar dengan bicara-bicara yang tidak. Maka Masya Allah, sembahyang isya kita menjadi batal. Kemudian di manakah letak sholat subuh? 2 rakaat itu ada di lubang dubur dan kiman. Kalau dubur kita itu penuh dengan tinja, insya Allah kemaluan kita penuh dengan perbuatan maksiat dan zina, maka setelah kita melaksanakan sholat subuh, batal sholat subuh kita itu. Kemudian duhur dan asar ada di mana? Duhur itu ada di 2 tangan dan ada di dua kaki. 4 rakaat itu ada di 2 tangan dan 2 kaki. Kalau kedua tangan ini berbuat berdosa, kedua kaki berjalan melangkah ke tempat maksiat, setelah kita keluar dari sajadah, sembahyang duhur kita batal. Sembahyang asar, sholat asar berada di 2 mata kaki sebelah kanan, 2 mata kaki sebelah kiri. 2 mata kaki sebelah kanan dan 2 mata kaki sebelah kiri ini sebagai penuntun jalannya kaki, arahnya kaki ke tempat berdosakah atau ke tempat yang mulia di majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, 9 pintu jasmani tadi, pendengaran telinga, penglihatan mata, lubang hidung, 1 mulut, lubang dubur dan kemaluan, 9 pintu itu dijaga daripada perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Kalau dijaga dengan baik, insya Allah berarti ketika kita berzikir zahir, Allah membuat cahaya diri tubuh kasar kita ini menjadi cahaya Muhammad, menjadi sinar penuh dengan cahaya. Di gardu-gardu tempat stasiun adanya cahaya Muhammad. Darah kita bercahaya, daging kita bercahaya Muhammad, tulang kita, kulit kita bercahaya Muhammad, jantung memperlimpah hati kita, kepala kita bercahayakan cahaya Muhammad. Kemudian mari kita naik ke makom yang kedua, kolbi, kita berzikir hati. Maka sudah diketahui hati ini kita rawat dan kita jaga baik-baik, karena kalau ada kotoran dan penyakitnya tidak akan mampu disembuhkan oleh medis. Bagaimana mungkin medis mampu menyembuhkan, wahai anakku? Karena penyakit hati itu penyakit yang goib. Penyakit hati itu syahwat, sangka, iri hati, dengki, takabur, ujub, sombong, ria dan segalanya, dendam. Maka insya Allah penyakit hati ini disembuhkan satu-satunya alat dengan zikrullah, zikir. Kolbi orang mukmin itu adalah baitullah, rumahnya Allah, singgah sananya Allah. Untuk itu kalau bersih hati, suci hati, Nur Muhammad tempat tinggalnya ada di hati, Allah tempat tinggalnya ada di hati. Nur Allah di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam Nur Allah. Kita berzikir nafas tenggelam menjadi jiwa, berprofil seperti jasmani kita, kemudian akan fana lebur di dalam hati, di dalam rasa. Nur Muhammad itu rasa, Nur Muhammad itu nur Allah. Kalau kita masuk ke negeri Nur Muhammad, maka kita akan diberikan hidayah oleh Allah, asaf melihat yang gaib, dan kita diberikan hidayah oleh Allah melihat jiwa kita mi'raj bertemu Allah sejati. Itulah kuncinya, kita harus menjaga sifat-sifat buruk daripada hati kita. Bersihkanlah hati kita, tiadakanlah semua Tuhan-Tuhan lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tinggalkan Tuhan-Tuhan lain. Yang kita isi di hati kita hanya Allah semata, hanya Allah semata. Pikiran kita, angan-angan kita, kemudian kita matikan. Yang kita pikirkan hanya Allah, angan-angan hanya Allah. Kita turunkan ke hati keluar dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Kalau lahan atau ladang hati itu sudah bersih dan suci, maka Nur Muhammad bersinar, menyinari semua kondisi yang ada di fisik ini. Keluarlah suara Allah menyatakan dirinya, Allah, 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 Allah. Kita dengar dengan kasar suara itu keluar daripada hati kita. Kemudian naik berikut, kita jaga makom nafas kita dengan istighfar. Nafas inilah yang akan menghancurkan
bersihkan hati kita. Insya Allah, apabila sudah bersih dan suci, di tempat hati ini pula jualah engkau akan kasaf dan engkau akan melihat dirimu bersiar jauh menuju zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagai macam imbalan dari Allah, warid dari Allah tentang pemandangan-pemandangan ghaibiah, melihat al-malakuti nur wa al-malakuti ruh, alam malakut, alam jabarut, alam syahadah. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan waridnya, barokah dan rahmatnya, dan kita selalu menjadi hamba yang al-fakir, membutuhkan ridhonya. Ayahandaku, bundaku dan anakku, janganlah sekali-kali kita minta imbalan dari Allah apapun ibadah kita. Kita malu dengan Allah, memiliki perasaan malulah dengan Sang Yang Maha Pencipta, karena kita tidak bisa memberikannya banyak kecuali hanya memuja dan memuji. Kita tidak memiliki apa-apa. Allah terlampau banyak memberikan kenikmatan kepada kita, dan insya Allah kenikmatan itu jualah yang akan Allah buktikan pada saat kita di akhir hayat nanti melepaskan sakaratul maut dengan nikmat. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Darah yang bercampur makanan bumi menjadi gelap ketika tidak mengalir pada saluran ilahiyah nurun syahwatik. Cahaya ilahi pada syahwat bumi maksudnya. Itulah nurun syahwatik. Ilahiyah nurun syahwatik. Darah yang bercampur makanan bumi yang haram membuat merah berubah menjadi hitam. Karenanya masuklah makanan bumi ini. Sekali lagi masukkanlah makanan bumi ini dengan selalu menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Agar cahaya ba, sin, mim, lam, ha, ruh mani rahman pada sulbi laki-laki, dan ruh mani rahim pada dada perempuan bersinar penuh dengan rahmat dan barokah. Apabila tersaring menjadi saripati makanan, kemudian diolah menjadi darah. Darah mutmainnah, darah rabaniyah yang mengafalkan sifat Tuhan yang hakikiyah. Syariatnya bergerak, hakikilah yang membenarkannya. Setiap syariatnya yang bergerak, hakikilah yang membenarkannya. Nur Muhammad cahaya mulia telah mengunjungi otak fikir zahir ini. Sekali lagi itu berarti Nur Muhammad cahaya mulia ini telah mengunjungi otak fikir zahir ini. Nur Muhammad cahaya mulia ini pula telah mengunjungi dan memeluk darah di dalam jantung. Sehingga aktual hidupnya manusia itu telah mengamalkan sifat-sifat Allah atau Nur Muhammad cahaya mulia secara kafah. Nur Muhammad, Fuadi dan Saghofah dari negeri kolbu adalah gardu cahaya dari balik sir dan aku maha cahaya. Oleh karena itu, maka mari perhatikan baik-baik wahai ayahandaku, bundaku dan anandaku. Mari kita perhatikan dengan teliti dan seksama. Aku hamba dan aku Allah ada pada kepala zahir menjadi debat rivalitas dalam mengambil keputusan tentang kebenaran. Setiap kali ketika mengambil keputusan pasti menjadi debat antara dua suara di kepala zahir ini. Itulah debat rivalitas yang terjadi antara aku hamba dan aku Allah. Agar aku hamba ini bagaimana caranya fana di dalam aku Allah, maka harus turun dan tenggelam di dalam telaga kolbu, sebab tempat suci nan mulia serta netral tidak memihak salah satu pun, hanyalah kolbu. Begitupun aku hamba yang ada pada di perut nafsu ini harus fana, dinaikkan dan tenggelam diri di dalam telaga kolbu, pasti sempurna akan keputusan. Sebab keputusan kolbu itu bukan keputusan hamba, tetapi keputusan Rabbaniyah. Di sanalah kebijaksanaan lahir. Maka kebijaksanaan itu bukan berada di otak,
kebijaksanaan bukan berada di perut, kebijaksanaan ada di hati. Kebijaksanaan itu lahir sebagai hakim yang sangat adil. Ialah hati karena ada nurani, dan nurani itu adalah sir Allah. Sir itu adalah Allah. Cara terbaik hanya ada dua metode di dalam menyetir kendaraan nafas, yaitu nafi isbat, keluar masuk lewat lubang hidung dan tahan nafas pada dada, karena dada adalah mahligai Allah terindah. Di dada ada kolbu, di dada ada fuad, di dada ada saghofa, di dada ada sir aku Allah. Maka Abah hanya menyampaikan bahwa mari kita patuh dan taatlah pada bimbingan mursyid. Sebab jalan nafas adalah jalan metodologi. Sekali lagi, jalan nafas itu adalah jalan metodologi, bukan jalan naskah atau konseptual. Mursyid yang pernah berjalan dan tak henti-henti berjalan. Mursyid yang selalu berjalan pulang dan pergi karena negeri akhirat adalah kampung jiwanya, walau zahirnya masih hidup. Untuk itu belajar jalan pulang bukan tumpukan mata pelajaran. Bukan kita kumpul-kumpul dan menumpuk ilmu, tetapi belajar jalan pulang adalah alami, lakoni, rasakanlah jalan pulang melalui mursyid, penuntun jalan pulang, dunia zahir juga akhirat batin. Kehidupan ini terlalu mudah untuk kita amalkan. Tetapi lepasnya nafas itu bukan gampang. Sekali lagi, lepasnya nafas itu bukan gampang. Mengapa? Karena lepas nafas bukan kreasi manusia, bukan keterampilan nyata dari manusia, tetapi ridho ilahi. Ilahi anta maksud, wa ridhoka matlub, a'tini mahabbah wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Sekali lagi, lepas nafas adalah ridho Allah, dan sudah terbiasa menjalankan nafas ini. Sehingga kehidupan di alam kematian dan kematian di alam yang hidup ini sudah menjadi terbiasa. Jadi pertama, ridho Allah, dan yang kedua, sudah menjadi terbiasa di dalam menjalankan nafas ini waktu hidup, sehingga kehidupan di alam kematian ini dan kematian di alam yang hidup ini sudah menjadi terbiasa. Belajar mati sebelum kita dimatikan, itulah perjalanan kita belajar mengenal diri ini. Mutu qabla an tamutu. Sehingga pada saat kita mati benaran, sudah terbiasa. Jauh kita berjarak fisik, wahai ayahanda, bundaku dan anandaku. Tapi hati kita telah menyatu, maka baiat hakiki adalah terkekal apabila hati kita tak pernah lepas, seperti Allah tak pernah lepaskan Muhammad, dan sebaliknya itulah syahadat yang kekal. Seperti Allah tidak pernah lepas Muhammad, dan Muhammad tidak pernah lepas Allah. Itulah syahadat yang kekal di antara kita, wahai salik-salik cintaku. Wahai ayah bunda, anandaku yang aku cintai. Mari kita menzahirkan diri raga ini sebagai Muhammad Mekah. Mari kita menzahirkan diri ini sebagai nafas jiwa ini Ahmad. Nur sifat ini Muhammad. Nur sifat ini Muhammad awalun, dan zat Allah ma'rifatlah kita. Itulah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat kita. Hanya ada Muhammad, hanya ada Ahmad dan Mahmud, maka kita akan berada pada maqamam mahmudah, ar-rafiqul a'la. Hanya ada Muhammad, hanya ada Ahmad dan Mahmud, maka kita akan berada pada maqamam mahmudah, ar-rafiqul a'la. Jangan sekali-kali meninggalkan doa, sebab doa adalah dialog pengakuan, bukan dialog rivalitas. Berdoalah dengan diam, sebab diam itu dekat sekali dengan yang tidak berhuruf dan tidak berbunyi. Itulah Allah. Bila kau berdoa,
dengan suara, maka harus melewati negeri iblis yang menghalangi doa dialogmu. Itulah doa dengan zahir. Selalu saja ada godaan dan cobaan dari iblis, karena kita pasti melewati negeri iblis itu. Tetapi ketika tenggelam waktu takbir, maka Abah menyarankan peluklah. Itulah Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita dalam mazhabnya. Ketika kita bertakbiratul ihram, kemudian kita memeluk, maka peluklah, sebab kau sudah bertemu. Buktinya ada kenikmatan di dadamu ketika engkau bertakbir. Ketika engkau mengisbatkan hu, maka ada kenikmatan di dadamu, kesejukan di kepalamu, ubun-ubunmu terasa hampa, seakan terbang raga ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abah menyampaikan, mari kita saling mencintai, mari kita saling mengasihi, wahai ayahanda, bunda dan anandaku. Seperti Allah Zat yang tak pernah putus-putus mengasihi kita. Seperti Allah Zat yang tak pernah putus-putus menyayangi kita, menyayangi zahir kita yang hina ini. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, seandainya dibuka kesucian wajahku yang mulia ini, maka pastilah terbakar segala sesuatu sejauh mataku memandang. Hadis riwayat Muslim. Jibril alaihissalam pun berucap, andaikan aku mendekat, pastilah aku terbakar. Nabi kita, datuk kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-karim bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan pada malam purnama. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Barang siapa mengenal sifat, maka dia akan mengenal nafasnya. Barang siapa mengenal nafas, maka dia akan mengenal hatinya. Siapa yang mengenal hati, maka dia akan mengenal rasanya. Siapa yang mengenal rasa, dia akan mengenal rahasianya. Allah pun berfirman dalam hadis qudsinya, aku ingin melihat diri di luar diriku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai ayahanda, bundaku dan anandaku, hiduplah di atas muka bumi ini hanyalah sementara untuk membuat lepas dahaga haus dan kenyang perut ini. Janganlah banyak beriming-iming tentang dunia, karena dunia itu sifatnya fana. Kita memenuhi kebutuhan kelebihan itu milik hamba Allah yang fakir dan miskin, milik anak yatim dan piatu, milik keluarga kita muslim wal muslimati, mu'min wal mu'minat yang membutuhkan. Hakikinya kita akan kembali, kita akan jalan pulang. Kita merantau sudah cukup banyak dan terlalu lama. Kita sudah mengamalkan syahwat bumi begitu banyak. Mari selalu kita ingat, jeda waktu kesibukan dunia ini, selalu kita mengharapkan untuk datangnya waktu sholat. Media terbaik ketika kita berdialog dan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila di antara kita ketika berdialog dan bercakap-cakap kemudian titisan air mata, kerinduan yang tidak terlepas, maka buktikanlah bahwa Allah telah mengasihimu. Allah telah menyayangimu. Karena Allah berada di balik sir hati ini, di balik kolbi ini. Maka hanya ada kolbi yang murni, yang tidak terkontaminasi dengan apapun jua. Kolbi itu Baitullah. Kolbi mukmin itu Baitullah. Allah memberikan kita 3 wadah yang sempurna. Jin diberikan nafsu, malaikat diberikan kolbi, sedangkan manusia diberikan kesempurnaan. Nafsu yang dimiliki jin pun diberikan manusia, kolbi yang dimiliki oleh malaikat pun diberikan manusia,
dan dilengkapi lagi dengan akalnya. Maka Masya Allah, Masya Allah, Allah, Allahu Zat, zahirnya adalah diri yang tercipta ini. Dia tidak jauh, jauh tidak berjarak, dekat menjadi tiada. Mari, kita duduk, diam, seperti titik daripada huruf ba, maka kita akan bertemu dengan sejati diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita bukan Allah. Kita tetap hamba. Karena badan dan batang tubuh ini setiap hari tidak menyadari kalau selalu memikul tinja, maka pantasnya batang tubuh ini hanyalah hamba. Jangan sekali-kali kita mengkhianati sunnah. Jangan sekali-kali kita meninggalkan zahir mulia Datuk Baginda Nabi Rasulullah Karim dengan sunnahnya. Karena melalui pintu sunnah, melalui sirat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan cepat bertemu Allah, sang sejati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kun fayakun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka di dalam perjalanan di atas muka bumi ini, kita telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman Al-Quranul Karim, kitabnya yang agung, Al-Furqanul Aziz yang mulia. Diberikan amanah ini kepada pesuruhnya, diberikan amanah ini kepada kekasihnya, diberikan amanah ini kepada Nabi Allah, nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui firman-Nya, kalam yang disampaikan dimandatkan kepada malaikat Jibril alaihi salam, diajarkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perilaku dan sunnah, af'al kebiasaan batang tubuh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan-ungkapan, lisan kalam hadis dari mulut yang suci dan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pegangan syariat yang tidak dan tidak serta tidak boleh kita tinggalkan. Karena dialah perilaku batang induk daripada segala batang tubuh manusia di muka bumi ini. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. InsyaAllah agama yang dibawanya adalah agama risalah rahmat seluruh alam semesta raya maya pada. Oleh karena itu, jangan sekali-kali apabila kita sudah jauh mendalami ilmu hakikat, kita tinggalkan syariat. Sama saja kita tinggalkan batang tubuh kita. Karena yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran bagaimana caranya batang tubuh mengibadahi dirinya. Bagaimana caranya darah mengibadahi dirinya. Daging mengibadahi dirinya. Tulang mengibadahi dirinya, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, paru-paru. Zahir ciptaan Allah ini mengibadahi dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang agung, yang suci, yang menciptakan zahir inilah yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Kepada yang mulia, yang maha guru, Allah subhanahu wa ta'ala lah tempat kita berasal dan kita kembali. Maka insya Allah apabila kita mau ma'rifatul Rasul, kita lebur dan fana di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang mutlak tidak boleh tidak harus kita amalkan. Amalkan syariatnya, solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan 30 hari lamanya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunaikan zakat fitrah, beribadah haji di tanah suci Makkahil Mukarram ala Allah. Itulah sunnah syariat yang diajarkan. Apabila kita amalkan sunnah syariat, sama dengan kita menyempurnakan, kita memaksimalkan tentang perjalanan energi tubuh batang ini. Kita memperjelas tentang kehendak daripada Allah di dalam mengafalkan zahirnya. Oleh karena itu, maka terjemahan daripada sifat-sifat Allah, terjemahan daripada perilaku Nur Muhammad di atas muka bumi
adalah merupakan apa yang telah kita sampaikan melalui perilaku batang tubuh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah agama ini adalah agama yang mulia, agama yang sempurna, agama yang telah memperjelas dan mempertajam tentang af'al kehidupan daripada yang gaib. Insya Allah tajalinya zat Allah kepada sifatnya bernama Nur Muhammad, tajalinya sifat Nur Muhammad menjadi jiwa dan nafas, tajali jiwa dan nafas menjadi pergerakan-pergerakan zahir batang tubuh di atas muka bumi. Insya Allah itulah perjalanan akhlakul karimah, akhlak antara sesama makhluk dan akhlak antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala secara vertikal. Tidak bisa kita lepaskan daripada kulit kepada isinya. Karena kalau kita tinggalkan kulit melepaskan isi, kita tinggalkan isi melepaskan kulit, maka akan terjadi bau dan busuk adanya. Perilaku yang berdosa. Hanya ada nafsu bumi yang fana dan lenyap di dalam nafsu rabaniyah. Hanya ada nafsu bumi yang bergerak fana, tiada yang ada nafsu rabaniyah. Kemudian hanya ada nafsu rabaniyah yang bergerak dan tiada lenyap dan fana di dalam diri Nur Muhammad. Hanya ada nafsu yang bergerak fana, tenggelam di dalam kolbi. Dan hanya ada kolbi yang tenggelam di dalam akal. Karena di akal itulah rongga dada. Rongga dada, di balik rongga dada ada kolbi, di balik kolbi ada akal, di balik akal fuad sagofa Nur Muhammad, sirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjalankan dan mengamalkan perilaku sifat daripada para malaikat dan sifat daripada jin. Sifat jin itulah perilaku nafsu bumi, sifat malaikat penuh dengan perjalanan tatanan kolbi, itulah perjalanan malaikat. Sifat nafsu bumi, sifat nafsu rabaniyah. Nafsu bumi lebih didominasi dengan perilaku jin, sementara nafsu rabaniyah lebih lama dan lebih banyak didominasi dengan perilaku para malaikat. Insya Allah, maka diberikan amanah mandat nafsu, kolbi dan akal. Akal itulah berkedudukannya sir, karena memang Allah berkedudukan pada tempat yang teramat sangat tinggi. Zat Maha yang agung, zat Allah subhanahu wa ta'ala telah menitipkan Nur Muhammad di dalam batang tubuh Adam. Kemudian telah beraf'allah batang tubuh itu di atas muka bumi sepanjang hidup dan sejarahnya. Kemudian batang tubuh ini akan ditinggalkan atau akan dibawa pergi bersama Nur Muhammad untuk tenggelam di dalam zat Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matalubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Insya Allah belajar ilmu mengenal diri, belajar ilmu hakikat hanyalah menjadikan hati ini sebagai media untuk mencintai Allah, mengasihi Allah, menyayangi Allah. Agar perjalanan di dalam menjalankan solat 5 waktu sehari semalam, mulai daripada takbir dan salam, bukan hanya menerjemahkan tentang hafalan dan gerak-gerik tubuh ini, tetapi justru ada ilmu yang terkandung di dalam hafalan dan gerak-gerik tubuh. Sehingga beribadah kepada Allah bukan mengandalkan otak, tetapi justru menjadikan hati dan perasaan ini sebagai media di dalam bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah solat yang benar. Solat yang salah adalah solat yang mempertuhankan otak, menjadikan otak sebagai media satu-satunya untuk menuju ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sama saja dengan mengamalkan hafalan gerak tubuh dan hafalan bacaan daripada lisan kalam. Tetapi justru mengandung ilmu hakikat. Kita jadikan media hati sebagai media terbaik untuk bertemu dengan Allah. Karena Allah maha gaib, maka kita ketemu dengan Allah dengan rasa cinta, rasa kasih dan rasa sayang. Karena Allah itu sendiri adalah maha kasih dan maha sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.